Pernah kebayang nggak sih buku mantra di zaman modern itu kayak apa bentuknya? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kitab mistik Jawa yang unik banget. Judulnya Kitab Keilmuan Semula Jadi. Ini bukan buku teori yang jelimit loh, tapi lebih ke buku panduan praktis ilmu gaib yang emang dirancang buat langsung dipakai. Yuk kita bongkar bareng-bareng isinya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih segel otentiknya, Jawahirul Hikmah, yang artinya permata kebijaksanaan. Dalam tradisi kayak gini, segel itu bukan cuma hiasan ya. Ini tuh kayak cap keaslian dan penanda kekuatan yang ada di dalamnya. Jadi ini bukan sekedar buku biasa, tapi sebuah artefak budaya yang ngasih kita jendela buat ngintip ke dalam sebuah sistem kepercayaan yang sangat spesifik. Dan ini nih yang bikin buku ini beda. Kutipan ini diambil langsung dari halaman pembukanya. Kalimat ini bener-bener negasin inti dari kitab ini. Ini bukan soal teori yang rumit, tapi panduan yang praktis. Prinsipnya simple banget. Hafal lalu pakai. Intinya, ini adalah semacam grimoire atau buku mantra yang dirancang buat ngasih hasil nyata di dunia kita. Oke, terus gimana sih cara kerjanya semua ini? Biar paham, kita harus bongkar dulu apa yang saya sebut perangkat mistis, 3 komponen inti yang jadi fondasi dari setiap amalan di dalam kitab ini. Yuk kita lihat satu-satu. Komponen pertama, dan ini yang paling dasar ya, adalah mantra. Ini bukan sekedar doa atau permohonan biasa loh. Dalam pandangan dunia kitab ini, mantra itu kayak formula linguistik yang presisi. Sebuah rangkaian suara yang dipercaya punya kekuatan buat membengkokkan realitas kalau diucapin dengan benar. Selanjutnya ada ritual atau tindakan berkekuatan. Jadi kata-kata aja tuh nggak cukup. Sebuah mantra seringkali harus didukung sama tindakan fisik. Bisa dengan bakar dupa, ngasih sesajen, atau ngelakuin gerakan simbolis di waktu-waktu tertentu. Ritual inilah jembatannya yang nyambungin niat kita sama hasil di dunia nyata. Dan komponen ketiga yang juga penting banget namanya khodam. Ini adalah pendamping gaib. Konsepnya adalah si pengguna mantra ini nggak kerja sendirian. Banyak amalan di kitab ini tujuannya buat manggil atau mengikat entitas tak kasat mata. Entah itu jin atau bahkan roh harimau buat dijadiin pelindung atau asisten supranatural. Nah, sekarang biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Gimana 3 komponen ini, mantra, ritual, dan khodam bekerja barengan. Misalnya untuk dapetin khodam harimau. Si praktisi harus ngelakuin ritual bakar dupa, ngucapin mantra khususnya, terus mengaktifkannya pakai kata kunci Namirun. Nah, di sini kita bisa lihat kan, gimana tiga-tiganya, tindakan fisik, ucapan, sama fokus pikiran, itu nyatu buat memerintahkan entitas gaib. Oke, kita udah ngerti alat-alatnya nih. Sekarang, yuk kita lihat gimana alat-alat ini dipakai buat hal-hal yang katakanlah lebih konstruktif. Kitab ini penuh sama yang namanya ilmu atau pengetahuan magis yang dirancang buat ngejawab keinginan manusia yang paling mendasar. Ya, perlindungan, kekayaan, dan pengaruh. Coba deh, lihat tabel ini. Keren banget kan ragamnya? Ada Aji Nogo Banyu buat kesuksesan bisnis, Aji Nogo Bumi buat kemakmuran, sampai Aji Nogo Sewu buat kekebalan. Dan perhatiin deh, syaratnya tuh kebanyakan simpel. Cuma butuh konsistensi ngulang mantranya aja. Simpel tapi butuh disiplin. Nah, ada satu bagian yang menurut saya menarik banget di kitab ini, yaitu penggunaan garam kasar. Iya, garam dapur biasa. Benda yang sangat sederhana dan umum ini ternyata bisa diubah jadi medium magis buat macam-macam keperluan. Di sini, kita bisa lihat betapa serbagunanya si garam ini. Di satu sisi, buat ningkatin karisma, garamnya dibacain mantra semar mesem terus dipakai buat mandi. Tapi di sisi lain, buat perlindungan rumah, ritualnya lebih kompleks. Garamnya dicampur tanah masjid sama daun sirih, terus dibacain asma Allah, ya Zol Jalali wal Ikram, baru deh dikubur. Ini nunjukin gimana satu benda yang sama bisa punya fungsi yang beda banget, tergantung ritual dan niat di baliknya. Tentu saja, namanya juga buku mantra, gak semuanya isinya yang baik-baik aja kan? Sekarang kita bakal masuk ke sisi yang lebih gelap, seni kutukan. Dan ingat ya, tujuan kita di sini cuma buat ngebahas isinya, untuk memahami, bukan buat ngejudge atau meniru. Nah, ini poin yang sangat penting. Kitab ini sendiri tuh ngasih peringatan. Misalnya pas ngebahas ritual buat dapetin tuyul, di situ ditulis secara eksplisit. Ingat, ini ilmu hitam, ilmu sesat. Ini nunjukin kalau di dalam sistem kepercayaan ini pun ada batasan moralnya sendiri. Penulisnya sadar mana yang menyimpang. Oke, biar kita paham cara kerjanya, kita akan bedah salah satu kutukan yang paling detail di buku ini, yaitu santet sawan mayit atau kutukan hawa mayat.
Kita bakal coba bedah secara klinis aja ya, langkah demi langkah buat ngerti mekanismenya. Komponen fisiknya aja udah spesifik. Dan, jujur aja, cukup serem. Butuh foto target sebagai perwakilan orangnya, kain kafan sebagai simbol kematian, dan tanah dari kuburan yang spesifik yang dipercaya masih nyimpen energi penderitaan atau kematian yang gak wajar. Prosesnya sendiri sangat-sangat ritualistik. Fotonya dibungkus kayak jenazah, terus dibawa ke kuburan yang energinya pas, dikubur di sana, dan akhirnya dikunci pakai mantra. Setiap langkah ini dirancang buat nyambungin si target secara simbolis dengan kematian dan penderitaan. Dan ini dia mantra penutupnya. Yang bikin kaget, mantranya ini ternyata salam formal dalam bahasa Arab yang biasanya diucapin buat para penghuni kubur. Ini kayak nambahin lapisan formalitas ritual keagamaan ke dalam sebuah tindakan kutukan. Menarik banget ngelihat perpaduan budaya yang kompleks di dalam teks ini. Oke, kita udah lihat amalan yang terang, udah lihat juga yang gelap. Sekarang, coba kita mundur sedikit deh dan coba renungkan. Sebenarnya, dunia kayak apa sih yang digambarin sama kumpulan mantra ini? Jadi intinya apa? Kitab ini ngelukisin sebuah alam semesta yang hidup dan responsif. Dunia yang penuh sama roh-roh aktif yang bisa diajak kerjasama, di mana kata-kata itu punya kekuatan nyata buat ngubah nasib, dan di mana kekuatan gaib bisa diperintah buat tujuan duniawi, entah itu baik atau buruk. Pada akhirnya, yang jadi penentu segalanya ya niat si penggunanya. Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kitab seperti ini kan nawarin rasa kendali di dunia yang seringkali terasa acak dan di luar kuasa kita. Jadi pertanyaannya adalah, di zaman yang serba sains ini, kenapa ya ide soal dunia yang bisa kita pengaruhi lewat kata-kata dan ritual itu masih punya daya tarik yang kuat banget? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama.